Ya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Apakah Bapak Ibu juga merayakannya? Saudara, Pak. Ya? Saudara yang merayakan. Saudara yang merayakannya. Ya. Ya, saya kira ada banyak yang juga merayakannya, tapi dalam hal tradisinya saja ya. Tapi kalau keyakinan ataupun tentang ibadahnya itu tentu jangan kita seturut dengan mereka. Ya. Nah, tentu saja ada ya mudik, mungkin banyak orang-orang saja yang mudik. Lalu juga ada yang juga pakai baju baru ya. Lalu masak opor ayam seperti kemarin siapa itu? Mas Teguh ya, opor ayam di TikToknya itu. Tapi ada juga yang bikin mujair, melem, grame yang dimasak santan pedas gitu ya. Lalu pakai ketupat. Ada yang bikin roti. Kalau memang tradisi saya dari dulu keluarga kami begitu. Jadi karena kayak saya dulu kan Muslim, tapi berubah ketika pensiun dari ABRI, beliau masuk ke Kristen, ya. Nah, beliau yang membuat tradisi terus menerus sampai beliau meninggal diteruskan ke kami juga. Kami juga bikin roti-roti dari dari tepung yang dibikin untir-untir, kadang-kala seperti yang pakai garpu itu, atau bikin kacang bawang, nastar apa bisa? Ya banyak. Ya ada sirup juga. Lalu kita juga terlibat dalam salaman, ya salaman. Ya kita ikuti saja. Pur-puran. Lalu kita juga kasih fitrah juga. Bagaimanapun juga kita kan minoritas di dalam mayoritas. Orang-orang di sekitar kita juga Muslim. Lalu saudara kita juga ada yang Muslim. Kadang-kadang ke tempat saya mereka juga ya bertamu ya salaman, jangan ada yang minta fitrah dan sebagainya. Itu ya wajar ya. Nah, Bapak surga yang dikasih Bapak surga, Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, ini gara-gara kurang tidur ini. Nah, tapi satu hal, iman, keyakinan kita jangan ikut-ikutan mereka terlarut dalam ibadah mereka. Kita punya Allah sendiri ya, Allah yang benar. Karena keselamatan itu datang dari Israel atau Yahudi. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 Tuhan Yesus berkata demi keselamatan harus datang dari Israel, tidak dari Cina, tidak dari Arab, tidak dari Amerika, tidak dari India, enggak, dari Israel. Dari Israel ya, Kristusnya Mesias yang dari Israel, nabi-nabinya juga semua dari Israel, bahkan rasulnya murid Yesus 12 juga dari Israel semua, plus Rasul Paulus juga dari Israel, dari Yahudi. Jadi keselamatan itu memang diberitakan dan Mesiasnya datang dari Israel. Kalau di luar itu dipastikan palsu. Amin. Nah, Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, belum lama ini saya melihat podcastnya Daniel Mananta ya. Dia juga punya podcast ya. Dia juga presenter di televisi. Ya seperti Deddy Kobuser juga punya podcast itu ya. Tapi Daniel Mananta juga punya. Nah, beliau wawancara dengan seorang pendeta dari Ambon, namanya Yeri Pati Nasarani. Nah, Daniel Mananta bertanya kepada pendeta Yeri, menurut Bapak Pendeta,
Yesus itu siapa bagi Anda? Yesus siapa menurut Anda? Lalu pendeta Yeri menjawab, Yesus itu seorang pemulung. Seorang pemulung. Pemulung kan tugasnya, pekerjaannya mencari di sampah-sampah. Ya, sampahnya itu saya. Saya kotor, saya busuk, saya juga jijik, saya juga rusak. Tetapi Tuhan rela memungut saya, lalu membersihkan saya. Lalu Tuhan memberi nilai kepada saya. Bahkan saya lebih berharga. Bahkan saya menjadi harta kesayangannya. Dan dia menyelamatkan saya. Dia sudah menebus dosa saya. Dan saya pun diselamatkan. Yesus sebagai pemulung, apakah salah ini? Ya ini berbicara masalah cara pandang, boleh-boleh saja. Yesus itu seperti apa? Kadang-kadang Yesus, seorang guru tanya kepada muridnya, seorang guru agama Kristen, anak-anak, ini seorang guru SD, Yesus itu seperti apa? Seperti dokter, Bu. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Saya, Bu, ya, seperti apa? Seperti hakim, Bu. Dia menghakimi orang yang benar dan yang salah. Terus apa lagi? Seperti arsitek dulu, kok arsitek? Iya, karena dia membangun rumah kita di surga, rumah-rumah. Dan menurut Anda siapa lagi Yesus? Jurumudi, ya banyak sekali ya. Itu adalah cara pandang terhadap Yesus. Nah, cara pandang ini menentukan kualitas hidup kita, bahkan juga keselamatan kita. Mari kita akan membaca Matius 16 ayat 13 sampai 18. Matius 16 ayat 13 sampai 18. Itu punya judul pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 13 sampai 18. Berarti 5 ayat ya. Kita baca silih berganti. Saya dahulu ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap. Kita mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Kata Yesus kepadanya, berbagilah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Nah, firman ini Yesus memberikan sebuah pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, bagi hurufnya kecil banget. Siapakah anak manusia itu? Atau siapakah saya ini? Gitu ya. Lalu ada muridnya menjawab, ada yang Elia, ada Yohanes Pembaptis, ada Yeremia, gitu ya. Nah, sebetulnya yang dimaui Tuhan Yesus itu bukan jawabannya tentang siapakah nama dia atau profesinya apa.
tapi lebih mengarah kepada cara pandang tentang Yesus itu siapa, atau berbicara tentang persepsi atau paradigma bahwa Yesus itu siapa. Karena cara pandang ini benar-benar menentukan akan kualitas hidup kita, bahkan keselamatan kita. Nah, ada 3 cara pandang mengenai Yesus. Yang pertama, cara pandang yang salah, itu ayat 14. Cara pandang yang salah ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Nah, itu ada yang mereka rata-rata menjawab tentang nabi. Ya, Yesus itu dianggap nabi atau paling tidak setara dengan nabi-nabi yang disebutkan ini. Ada Elia, ada Yohanes Pembaptis, ada Yeremia. Nah, persamaannya kira-kira apa sih nabi ini? Nah, ternyata nabi yang disebutkan 3 ini sama-sama menyerukan pertobatan. Sama-sama menyerukan pertobatan, sama-sama perpanjangan suara Tuhan, dan tentu saja sama-sama manusia. Mereka menyebutkan Yesus sebagai manusia semua. Tetapi ini yang tidak dikehendaki Tuhan, walaupun jawabannya juga positif dan tidak salah. Yesus juga masuk dalam nabi juga, karena dia menyampaikan dari Bapa kepada umat. Tapi Yesus juga seorang imam, mewakili umat kepada Yesus, itu ya, imam besar agung. Nah, ini cara pandang yang salah. Kalau Yesus dianggap sebagai nabi, hanya nabi saja, tentu tidak bisa ada penyembahan, karena dia nabi. Nabi tidak disembah ya, tidak bisa diharapkan, tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Dia hanya perpanjangan suara Tuhan saja dan tidak bisa menyelamatkan. Dan tidak bisa berkata dosamu sudah diampuni, karena dia manusia. Dan yang di Indonesia itu mayoritas justru agama mayoritas menganggap Yesus itu sebatas nabi. Nah, tentu saja kalau sebatas nabi tidak akan sembah. Mereka merasa bahwa menyembah yang benar adalah kepada Allah SWT, Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, itu. Padahal yang disembah seharusnya Allah yang benar itu Allah Israel ya. Jehovah, Yahweh, atau disebut juga dengan Adonai atau Elohim. Ini yang benar ya. Karena urut-urutnya begitu. Tapi kenapa harus ada nama lain? Dan yang disembah harus melalui batu hitam. Padahal kita tahu kalau di dalam Alkitab itu Tuhan Allah sangat membenci penyembahan berhala batu hitam, menyembah di bukit-bukit pengorbanan. Kalau raja-raja seperti itu disebut raja buruk, raja jelek gitu. Yang banyak diperangi adalah penyembahan berhala seperti ini, karena membuat kecemburuan terhadap Tuhan sendiri. Dan tak segan-segan penghukuman datang itu karena mereka melakukan penyembahan pada Allah lain di luar Tuhan Elohim, Tuhan yang benar. Makanya Tuhan berkata bahwa dirinya itu ketika ditanyakan oleh Musa, kalau saya nanti menghadap Fir'aun, saya ini nggak punya muka. Lalu apa yang harus saya sampaikan ke Fir'aun untuk menjelaskan, oh ya Tuhan, Tuhan berkata, aku adalah aku, akulah aku. Tahu maksudnya ya?
Artinya dia, saya ya saya nggak bisa disetarakan dengan nabi-nabi nabi-nabi dengan dewa-dewa di Mesir. Ada dewa sungai Nil, ada dewa katak, dewa langit dan semuanya itu. Jadi akulah Allah, akulah Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Apakah disebutkan Allah Ismail? Tidak, ya, karena yang ditulis itu Ishaknya itu. Jadi memang kita tidak salah, kita benar di jalur yang benar, di jalur Ishak. Nah, bagaimana dengan Yahudi? Cara pandang Yahudi tentang Yesus apa? Orang Yahudi tidak memandang Yesus sebagai nabi, cuma manusia biasa. Ini juga hal yang keliru. Kalau kita melihat di orang-orang Galilea itu menyebut Yesus sebagai anak tukang kayu. Nah, kalau anak tukang kayu, tentunya yang diharapkan adalah pertolongan bagaimana saya membuatkan kursi, membuat meja, lemari, jengkok, sampai sebatas itu aja. Bahkan saya lihat juga di dalam medsos itu, kalau orang-orang Israel itu, mereka ramah terhadap para turis, terhadap orang-orang Kristen yang datang ziarah ke tempat-tempat jejak Alkitab itu ya, lokasi objek wisata Alkitab, mereka ramah. Tapi ketika mereka ditanyakan tentang Yesus itu siapa, mereka bicara, orang Kristen itu bodoh, hanya menyembah manusia. Itu orang Israel sendiri. Orang Israel memang pintar, tapi dalam hal ini sekarang dia yang bodoh. Karena di dalam sejarah Israel ada seorang pria bernama Yesus. Itu luput dari sejarah mereka, dan itu sangat penting. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ketika Yesus menjelang disalibkan, Tuhan Yesus sebetulnya mau diselamatkan oleh Pontius Pilatus karena merasa Yesus itu tidak bersalah. Saya tidak menjumpai kesalahan apapun pada dirinya. Tetapi orang-orang yang di depan itu sungguh hingar-bingar. Nah, bagaimana cara saya untuk membebaskan Yesus ini yang tidak bersalah? Lalu dikeluarkan siapa? Yang dipenjara bawah tanah? Barabas. Dia penjahat kelas berat, pemberontak. Nah, saya kasihkan pilihan ini, tentu mereka akan membebaskan Yesus dan dia akan menghukum mati si Barabas. Nah, dia disandingkan, dijejerkan dengan Tuhan Yesus, disodorkan kepada kehendak massa. Menurut kamu, mana yang harus dibebaskan? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Sebegitu mereka. Kalau Yesus apakah pernah berbuat salah? Yesus menyembuhkan orang, menolong orang, memberikan jalan keluar kepada orang. Tapi disalibkan, yang disalibkan adalah Barabas. Nah, lalu si Pontius Pilatus, gubernur itu, mengambil cawan air lalu dia cuci tangan. Sampai sekarang kata cuci tangan masih ada ya. Bahwa cuci tangan ini ingin terlepas dari masalah. Saya nggak ikut campur, saya cuci tangan. Nah, apa kata rakyat Israel semua? Biarlah darahnya dari Yesus ini tertanggung kepada kami dan anak-anak kami. Ngeri ya. Lalu apa yang terjadi? Itu sekitar tahun 30, tahun 70, 67 sampai 70 itu siapa?
Jenderal Titus menyerang dan mengepung Yerusalem, lalu membunuh orang-orang di sana yang mati sekitar 1.100.000, dan mereka termakan dengan kuntinya sendiri. Anak-anaknya dan juga dirinya sendiri itu mati tahun 70. Banyak betul. Tidak cukup sampai situ. Kemudian ada genosida. Bangsa Jerman membantai menghabisi Israel yang mati sekitar 6 juta sampai 7 juta. Nah, karena darahnya terpaling atas kami, resikonya semudah itu ya. Mereka tidak menghargai Yesus, padahal mereka orang-orang cerdas. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, lalu saya juga melihat belum lama ini di TikTok itu ya, ada juga tuh remaja-remaja Buddha yang juga menyanyi puji-pujian seperti pujian Kristen ya. Mereka menyanyi, berjoget dengan bersukacita, tepuk tangan, diiringi band. Ayo kita sembah Siddhartha, ayo kita sembah Siddhartha. Siddhartha junjunganku, Siddhartha junjunganku. Mereka dapat apa? Kenapa nggak menyembah Yesus saja? Mereka paling mendapat cuma rasa capek, ngos-ngosan, karena tidak melibatkan Roh Kudus, tidak melibatkan Yesus. Ini juga cara pandang yang salah, menganggap Yesus itu tidak berguna. Nah, sekarang cara pandang yang benar. Kita melihat di dalam ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ini jawaban seorang Petrus seperti ini. Padahal Petrus tidak pernah dikasih penjelasan yang gamblang dari Tuhan Yesus. Tidak pernah. Petrus bisa menjawab seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah disalib apa belum Tuhan Yesus? Belum disalib. Belum disalib, belum mati dan bangkit. Belum naik ke surga, belum turunnya Roh Kudus. Tapi Petrus bisa menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Ini dibenarkan Tuhan Yesus. Dan ini memang yang jawaban yang diharapkan Tuhan Yesus. Nah, arti Mesias adalah pembebas atau pahlawan yang membebaskan, sedangkan Kristus itu berarti yang diurapi atau terpilih. Ya, Mesias sedangkan Kristus. Kemudian disebutkan Yesus sebagai anak Allah. Ini riskan sekali orang Israel kalau menyebut Yesus sebagai anak Allah terang-terangan, bisa saja dia dihabisi. Ya, itu suatu penghujatan. Karena orang Israel itu juga mengharapkan Mesias. Tapi Mesias dalam arti sebagai pahlawan revolusioner yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Nah, mereka punya syarat, orang Israel punya syarat terhadap Mesias. Mesias itulah harus lebih perkasa, harus lebih kuat, lebih agung daripada Raja Daud. Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan juga membangun kerajaan Israel yang kuat. Syaratnya seperti itu.
Nah, sampai saat ini sebetulnya orang Israel juga masih menantikan Mesias itu. Apalagi sekarang sudah musim-musimnya perang ini ya. Kalau di dalam medsos itu menjadi terbelah antara yang membela Israel dengan Palestina, ramai sekali. Kalau Bapak Ibu membela Israel apa Palestina? Palestina ya. Ya betul, Israel ya. Ya karena di Israel itu keselamatan itu datang. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama cara pandang yang salah, yang kedua cara pandang yang benar, tiga cara pandang Petrus atau pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus disebut juga dengan credo. Kalau di dalam gereja GKI itu ada pengakuan iman rasuli, itu juga credo ya. Nah, credo Petrus adalah dia berkata Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, tidak mati lagi. Kalau Nabi ya mati, tapi Yesus mati tapi hidup lagi. Ya, makanya disebut anak Allah yang hidup. Dan itu juga diakui oleh malaikat sendiri. Kita lihat di sini di dalam ayat yang 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Jadi perkataan Petrus ini sesungguhnya bukan dari dirinya, tetapi Allah sendiri yang memampukan dia untuk berkata seperti itu. Nah, dari pengakuan Petrus ini, Petrus sendiri artinya dari kata Petros, batu kecil. Sedangkan kata di sini kata batu karang itu berasal dari kata Petra. Jadi Petrus akan jadi batu karang yang kokoh, di mana gereja akan didirikan di sana. Pengakuan Petrus menjadi pondasi gereja, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya itu dasar yang kokoh, dan neraka tidak bisa menyentuh sama sekali dalam pengakuan ini. Kuat sekali pondasinya. Nah, Petrus ini membuktikannya juga. Petrus merupakan pengajar Injil pertama, dan dia mempertobatkan ribuan orang di dalam Kisah Rasul 2 sampai 3. Dia mempertobatkan banyak orang, ribuan orang. Kemudian pelayanan Petrus juga memberitakan Injil sampai ke Samaria, dan orang Samaria dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 8. Kemudian Petrus juga mengabarkan Injil sampai ke orang Yunani. Kisah para Rasul 10. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa cara pandang Anda tentang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau pengganggu? Tuhan Juru Selamat atau pengganggu? Tuhan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tetapi kalau Tuhan datang, Bapak Ibu mengeluh apa enggak?
Saya hampir sukses Tuhan, jangan datang dulu. Saya belum menikah Tuhan, jangan datang dulu. Artinya apa tadi sebagai pengganggu? Ya enggak? Lalu kalau beribadah ke gereja, Tuhan kalau saya ke gereja itu biayanya banyak, saya harus beli bensin, saya harus pakai transport, belum nanti ada persembahan perpuluhan. Yesus merasa sebagai, kita merasa Yesus hanya sebagai pengganggu seperti itu. Di Karangtiri juga ada orang Kristen yang kalau hari Minggu malah ke sawah. Orang kaya sekali, punya tanah, punya rumah, punya tempat-tempat yang disewakan, rumah yang dikontrakkan banyak. Tapi kalau hari Minggu malah ke sawah pakai topi pagi-pagi itu. Jarang sekali ke gereja. Kalau dikunjungi malah pergi. Itu jangan ditiru ya, karena kesannya Yesus hanya sebagai pengganggu waktu kita, pengganggu kenyamanan kita. Puji Tuhan, kalau kita memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mohon maaf saya karena kurang tidur, jadi kalau berbicara agak tiba-tiba lupa gitu. Oke, firman Tuhan sampai di sini, kita akan doa.